Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang persamaan reaksi kimia. Jadi cara menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang penerapan dari reaksi redoks. Jadi yang kalau kemarin itu cara menyetarakannya, nah ini adalah penerapannya. Kemarin sudah Ustazah sampaikan tentang materi lewat PDF ya, itu tentang elektrokimia. Nah, elektrokimia ini adalah salah satu penerapan dari redoks. Nah, kita bahas kembali. Ya, kalau kemarin sudah kalian catat di buku catatan, yang penting sudah belum? Ya, oke, kita sekarang pelajari tentang sel elektrokimia. Yang belum nulis, belum nyatet, bisa dilanjutkan menulisnya nanti setelah penjelasan ini. Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Sel ini terdiri dari dua jenis, yaitu sel volta, nama lain sel volta juga adalah sel galvani, dan sel elektrolisis. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya pertanyaannya sel volta ataupun sel galvani, karena keduanya sama. Ya. Pertama akan kita bahas tentang sel volta atau sel galvani. Yang pertama, reaksi redoks spontan. Kan nanti kalian kenal apa itu reaksi redoks spontan dan tidak spontan. Nah, apa perbedaannya? Reaksi redoks spontan itu adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya, berarti tanpa bantuan energi. Tetapi jika reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi yang berupa energi listrik. Gitu. Yang kedua, ciri sel volta atau sel galvani. Ini nanti yang menjadi pembeda antara sel volta dengan sel elektrolisis. Apa itu ciri-cirinya? A. Terjadi reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi terjadi pada katode dan reaksi oksidasi pada anode. Hafalkan salah satu ya, reduksi ada terjadi pada katode. Kalau oksidasi berarti pada anode. B. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. C. Katode merupakan kutub positif dan anode merupakan kutub negatif. Nah, ini menjadi pembeda nanti dengan sel elektrolisis. Yang ketiga, diagram sel. Apa itu diagram sel? Diagram sel itu merupakan penulisan suatu sel volta menggunakan lambang. Logam yang bertindak sebagai katode dan anode harus ditentukan lebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini reaksinya, Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Tentukan dulu dia mana reduksi dan mana oksidasi. Nah, Zn, biloxnya berapa ini? Kalau berdiri sendiri, 0. Oke, menjadi Zn2 plus, biloxnya naik. Kalau biloxnya naik, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi terjadi di mana kalau sel volta? Di anode, ya. Cu2 plus berubah menjadi Cu. Di sini biloxnya 2 plus, di sini 0, berarti menurun. Kalau penurunan bilangan oksidasi, reaksinya namanya reaksi? Betul, reaksi reduksi. Reaksi reduksi terjadi pada katode. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan seperti ini, mana yang oksidasi, mana yang reduksi, nah, kalian pindahkan. Nah, bagaimana menulis diagram selnya? Ini. Berdasarkan reaksi tersebut, logam Zn berfungsi sebagai anode, ya ini ya, karena dia mengalami oksidasi. Dan logam Cu berfungsi sebagai katode.
Jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter sebesar 1,1 volt, jadi setelah diukur dengan voltmeter tuh 1,1 volt, maka penulisan diagram selnya sebagai berikut nih. Urutannya gimana diagram sel? Dioksidasi dulu, dipisahkan dengan jembatan ini, kemudian diikuti reaksi reduksi. Penerapannya, nih oksidasi ya. Oksidasi mana? Zn menjadi Zn2+. Nah, ini Zn, garis pisah ini Zn2+. Nah, ada pembatasnya jembatan ini. Kemudian reduksi. Reduksi tadi dari apa? Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini kan menurun. Reduksi. Kemudian diikuti dengan nilai potensial selnya. Jadi, seperti ini ya. Penulisan diagram sel gimana? Oksidasi, ini meningkat, dibatasi dengan jembatan, kemudian diikuti reaksi reduksi, ini menurun. 2+ menjadi 0 kan? Nah, diikuti dengan potensial selnya. Paham ya menulis diagram sel? Oksidasi, reduksi. Oke, keempat, sekarang kita lanjutkan. Potensial elektrode dan potensial sel. Potensial sel, ini yang E0 tadi, yang kayak gini, ini atau ya, potensial sel atau potensial elektrode. Potensial sel ditentukan dengan cara mengukur potensial listrik yang timbul karena penggabungan dua setengah sel. Ya, setengah selnya itu oksidasi, setengah sel berikutnya reduksi. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Cara menggunakan harga potensial sel dalam satu sel volta menggunakan rumus nih. Ada rumus untuk menentukan potensial sel atau E0. Rumusnya apa? E red min E ox. Ya. Pahami kata kuncinya. Kalau tadi diagram sel kata kuncinya ini, ya. Kalau potensial elektrode kata kuncinya ini berupa rumus. E red min E ox. Nah, gimana cara menentukan logam itu nanti akan mengalami reduksi ataupun oksidasi? Ikuti penjelasan ini ya. Suatu unsur logam dapat disusun berdasarkan harga potensial selnya. Potensial sel yang semakin besar atau urutan logam yang semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kalau nilai potensialnya besar, besar itu berarti positifnya lebih besar. Ya, maka dia akan mudah mengalami reduksi. Urutan ini dinamakan deret volta. Nah, inilah deret volta. Jadi nanti akan ditampilkan urutannya. Nih, deret voltanya sebagai berikut. Dimulai dari logam Li, ya, litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, lantanum, dan sebagainya. Terakhir adalah Au atau emas. Nah, urutan logam ini semakin ke kanan, semakin besar potensial selnya. Kalau semakin besar berarti artinya apa nih? Deret volta tersebut dari kiri ke kanan bersifat makin mudah mengalami reduksi. Ya. Ini semakin ke kanan, potensialnya semakin besar, maka dia mudah mengalami reduksi atau sebagai oksidator kuat. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi Au dalam hal ini mengalami reaksi reduksi yang paling mudah. Jadi dia oksidator kuat. Jadi kalau mau melapisi biar nggak berkarat gitu, jadi lapisi aja dengan emas. Nah, mahal ya. Nah, kalau ini berupa tabel atau deret volta, ini ada angkanya. Tabel 1.1. Tabel berikut menunjukkan daftar harga potensial elektrode standar. Beberapa elektrode ini. Ini litium sampai Au-nya mana Au? Ya nanti bisa dicari. Ya, ini ada angkanya. Ini potensial selnya. Semakin ke bawah, potensial elektrodenya makin besar. Jadi makin mudah mengalami reduksi sebagai oksidator kuat. Begitu pula sebaliknya. Semakin ke atas, nilai potensial elektrodanya makin kecil. Nih, minusnya lebih banyak kan, lebih besar. Minusnya lebih besar berarti nilainya makin kecil kan.
itu berarti makin mudah mengalami oksidasi atau sebagai reduktor kuat. Gitu. Paham? Bisa membaca tabel ini ya, tabel 1.1. Oke, kita lanjut. Kelima, penerapan sel volta dalam kehidupan. Ada sel volta primer, ada sel volta sekunder, ada sel bahan bakar. Sel volta primer ada 1, 2, 3, 4. Nih, ada sel kering dan sebagainya. Sel volta sekunder ini, nah, sel bahan bakar. Sel bahan bakar menggunakan gas oksigen sebagai katode dan gas hidrogen sebagai anode. Gas hidrogen dan gas oksigen masing-masing dimasukkan ke dalam elektroda karbon yang berpori. Ya, ini inert nanti karbonnya. Pada setiap elektroda digunakan katalis serbuk platina. Reaksinya begini. Di katode reaksinya begini, di anode reaksinya seperti ini. Nah, itu yang kemarin kalian catat ya. Nah, ini kita berlanjut ke contoh soal. Tadi ingat-ingat kata kuncinya, menuliskan diagram sel. Tadi urutannya oksidasi reduksi. Kemudian rumus potensial sel apa? E-red min E-ox. Kalau diagram sel oksidasi reduksi, kalau potensial sel reduksi min E-oksidasi. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui dua elektroda berikut. Nih, ini semua datanya data reduksi ya. Nih, Mg2 plus menjadi Mg, nurun biloxnya. Berarti reduksi kan? Ini juga data reduksi, Ag plus menjadi Ag, kan nurun juga. Jadi ini datanya adalah data seperti tabel ini. Nah, ini kan reduksi semua, potensial reduksi. Nah, ada dua elektroda ini, Mg dan Ag. Diketahui masing-masing E0-nya ini, potensial selnya ini. Pertanyaannya A, tuliskan reaksi elektroda dan reaksi selnya. B, tuliskan diagram sel volta. Yang A dulu. Reaksi elektrodenya sebagai berikut. Ya, dilihat. Yang Mg potensial elektrodenya min 2,38. Yang Ag 0,80. Besar mana? Besar yang 0,80 kan? Berarti kalau lebih besar berarti yang mudah mengalami reduksi. Tadi, ingat-ingat lagi penjelasan yang ini. Makin besar nilai potensial selnya, maka dia makin mudah mengalami reduksi. Ini mudah mengalami reduksi. Ya, ini. Berarti kalau reduksi berarti berada di katode. Nih, Ag plus E min menjadi Ag. E0-nya ini. Berarti yang atas, kalau ini reduksi, yang atas berarti mengalami oksidasi. Kalau reaksi oksidasi kan biloxnya naik. Jadi karena ini adalah reaksi reduksi berarti harus dibalik. Ini menjadi reaktan, Mg menjadi Mg2+. Kalau ini dibalik berarti E0-nya juga dibalik, awalnya minus menjadi plus. Saya ulangi, karena anode itu terjadi reaksi oksidasi, sedangkan data yang di atas itu adalah data reduksi, maka harus dibalik. Mg-nya yang awalnya di kanan diubah menjadi di kiri, begitu pula sebaliknya. Pemindahan ini berakibat pada tanda ini. Kalau tadi E0-nya itu min karena dia reduksi, karena ini tadi dibalik berarti menjadi plus. Paham ya? Oke. Reaksi sel merupakan penjumlahan reaksi elektrode, reaksi redoks. Koefisien reaksi disetarakan dengan cara reaksi di katode dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Untuk menghilangkan E. Ini E-nya 1. Ini E-nya 2. Ingat tentang penyetaraan kemarin, E-nya harus dihilangkan, berarti yang atas ini harus dikalikan koefisien 2. Ya, ini menjadi ini.
Meskipun ini dikalikan 2, tapi tidak berpengaruh pada potensial selnya. Tetap plus 0,80. Ini juga tetap ya, maka hasil penjumlahannya menjadi ini. 2E-nya kan bisa dicoret. Set, set. Nah, tinggal 2AG plus ditambah MG menjadi 2AG plus MG2 plus. E0-nya gimana? Hasil penjumlahan. 0,80 tambah 2,38 berapa? 3,18 volt. Paham cara ini? Ini kan kenapa panjang gini? Karena pertanyaannya suruh menentukan reaksi elektrode dan reaksi sel. Jadi lumayan panjang. Harus tahu mana reduksi, mana oksidasi, kemudian harus disamakan koefisiennya biar E-nya bisa dicoret, ya, baru dijumlahkan. Ini reaksi selnya itu seperti ini. Jawabannya reaksi selnya ini. Oke, paham? Lanjut B. Pertanyaannya B, tuliskan diagram sel. Diagram sel gimana rumusnya? Oksidasi, jembatan, reduksi. Oksidasi dulu, mana yang terjadi oksidasi tadi? Nih, Mg menjadi Mg2+. Dikasih pembatas jembatan, reduksi. Reduksi mana reduksi? Nih, Ag plus menjadi Ag. Kemudian tuliskan E0-nya. Hasilnya berapa? 3,18 volt. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua lebih gampang. Jika diketahui dua elektrode berikut, ada Zn dan Cu, diketahui E0-nya. Kalau diketahui potensial selnya, kita tinggal pakai ini. Tapi kalau nggak disediakan, kita lihat nih bagan atau tabel ini ya. Kalau sudah diketahui ya sudah. Pakai data yang sudah ada. Pertanyaannya apa? Tentukan E-sel yang dihasilkan oleh elektrode kedua elektrode tersebut. E-sel, rumusnya apa? Nih, lihat lagi. E-red min E-ox. Nih, E-nya reduksi min E-nya oksidasi. Kalau cuman pertanyaannya ini, E-sel, langsung aja masukkan rumus. E-red min E-ox. Dalam hal ini, kita tentukan dulu mana yang lebih besar ini. 0,34 ya, berarti dia bertindak sebagai dia mengalami reduksi. Ini reduksi ya. Ini oksidasi. Rumusnya tadi apa? E-red min E-ox. Red-nya mana? 0,34 dikurangi oksidasi. Oksidasinya mana? 0,76 sama dengan 1,1 volt. Oke, paham ya? Yang atas ini bisa juga sebenarnya lebih ringkas, tapi karena pertanyaannya suruh menentukan reaksi elektrodenya, jadi agak panjang. Paham? Oke, ada catatan khusus. Reaksi berlangsung spontan jika E kurang dari 0. Namun, jika E-selnya itu lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung tidak spontan. Paham? Oke. Itu penjelasan dari Ustazah, bisa dipelajari lagi ya. Oke, tadi penjelasan dari Ustazah. Untuk misalnya nanti ada yang ditanyakan, bisa menghubungi lewat WA pada jam-jam pada siang hari aja ya. Oke, silakan nanti dipelajari kembali. Kalau misalnya belum paham bisa diulangi lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.